Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ilham Saputra dalam program Banyak Tanya by jawapos.com atau Jawapos. Eh, Episode kali ini kita membahas soal apa yang terjadi di Sumatera. Pada 26 November lalu, Indonesia dikagetkan dengan sebuah peristiwa bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kita tidak melihat seperti apa bencananya, karena mungkin kita lebih melihat kepada apa yang terjadi setelah itu. Salah satu persoalan yang terjadi setelah itu adalah bagaimana menyelamatkan para penyintas untuk dalam kebutuhan logistik dan pangan mereka. Nah, kali ini saya sudah ditemani narasumber yang spesial dari Swiss Germany University, yaitu Bapak Abdullah Muzi Marpaung. Selamat datang Pak Muzi. Saya manggil Pak Muzi aja Pak. Ya, cocok. Sebelum kita ngobrol panjang lebar soal bagaimana pangan untuk para penyintas di daerah bencana, mungkin boleh Pak Muzi menjelaskan siapa Bapak sebetulnya sih, biar teman-teman bisa lebih kenal lagi dengan Pak Muzi. iya, saya ayah dari 2 orang anak. Bukan gitu. Ya, saya adalah seorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seorang guru atau dosen. Proses ini sudah berlangsung sejak tahun 2007. Itu kali pertama saya menjadi seorang dosen dan langsung bergabung dengan Swiss German University. Bidang saya adalah ilmu dan teknologi pangan. Tetapi sebelum itu saya cukup lama di industri pangan, terutama di bidang research and development. Jadi saya sudah cukup terbiasa lah dengan pengembangan produk. Lalu juga waktu mengajar pertama kali saya cuma S1, tapi kemudian ada kewajiban untuk upgrade, lalu saya ambil S2 dan S3 di IPB. S1 saya di UGM. Nah, saya juga aktif di Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Itu adalah kumpulan dari para profesional, terutama akademisi dan juga industri di bidang teknologi pangan. Oke, nah kita masuk ke topik kita nih Pak. Per hari ini kita syuting ini, jumlah korban di 3 provinsi itu sudah mendekati 1.000. Tepatnya 971 orang meninggal. Yang mengungsi sudah ratusan ribu orang. Nah, ini kan persoalan yang sangat selalu terjadi ketika setiap ada bencana, itu adalah bagaimana menyelamatkan para penyintas, mereka bisa mendapatkan logistiknya, minimal buat makan supaya bertahan hidup. Nah, sementara kondisi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terutama sangat tersorot banget kan di Aceh. Akses itu sangat banyak yang tidak bisa ditempuh dengan baik ya. Nah, lantas bagaimana kita menyelamatkan para penyintas ini, minimal buat makanan itu terselamatkan, dan bagaimana jenis makanan yang aman buat mereka, Pak? Ya, pangan selalu menjadi salah satu masalah penting ketika kita menghadapi bencana, dan solusinya tidak selalu mudah. Ada banyak yang perlu kita pertimbangkan. Misalkan terkait dengan bencana banjir yang terjadi di 3 provinsi ini, kita sungguh prihatin dengan apa yang terjadi. Situasinya adalah akses terhadap air bersih itu sulit. Sehingga makanan yang harus dimasak terlebih dahulu itu kurang cocok. Haruslah makanan yang siap dimakan. Nah, itu pilihannya sebetulnya cukup banyak, tetapi nampaknya mungkin tidak terlalu disosialisasikan. Ambil contoh misalkan untuk pangan yang sudah ada itu kita bisa pakai kurma sebetulnya. Kurma itu salah satu yang mudah lah untuk didistribusikan dan cukup memberikan energi. Jadi ada beberapa syarat sebetulnya untuk kita mendapatkan makanan yang tepat ya untuk menyelamatkan para penyintas atau pada kondisi darurat. Salah satu yang paling utama tentu saja dia harus aman, harus tidak membahayakan yang
yang makan. Hmm. Terus yang kedua yang juga cukup penting itu adalah kalorinya harus tinggi. Hmm. Jadi kalau makan langsung dapat kalori. Siap makan, kalori tinggi. Ya. Lalu tentu saja aplikasinya mudah atau cara makannya mudah. Misalkan membuka kemasannya harus mudah dan Hmm. lain-lain. Hmm. Kira-kira seperti itu. Dan kita Hmm. punya pilihan banyak sebetulnya. Selama nih, ya kebetulan Indonesia itu kan sering banget mengalami bencana ya. Dan setiap ada bencana, setiap mengupayakan para penyintas, itu kerap para penyintasnya diberi bantuan dengan bentuk makanan instan. Contohnya mie instan lah ya. Ya. Nah, dari perspektif teknologi pangan sendiri bagaimana, Pak? Ya. Ya, mie instan itu adalah jawaban paling mudah, salah satu jawaban paling mudah. Karena kan kita langsung segera berpikir bahwa, oh ya, kirim mie instan saja, karena mie instan itu awet dan seterusnya. Walaupun dalam kondisi untuk kawan-kawan kita yang di 3 provinsi ini kurang cocok karena mie instan harus dimasak begitu ya. Jadi kurang cocok. Dan kemudian apa yang mungkin terjadi kalau seseorang itu mengonsumsi mie instan dalam jangka waktu lama. Secara umum, makanan atau cara makan yang baik itu hendaklah memenuhi 3, selain yang aman tadi. Pertama, dia harus bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua, gizinya seimbang. Dan yang ketiga, kontrol dia punya porsi, supaya dia sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan ini saja kita sudah dapat menduga bahwa mengonsumsi satu bahan pangan tertentu seperti mie instan itu kurang baik. Apalagi kalau kita lihat bahwa mie instan itu mayoritas adalah karbohidrat atau zat pati yang dipakai untuk energi kita. Tidak ada serat di situ atau sangat sedikit serat di situ, proteinnya juga sangat sedikit. Jadi memang kurang tepat lah. Kita harus cari alternatif yang lain yang hendaknya memenuhi kondisi yang tadi saya sampaikan. Bervariasi, gizi seimbang, dan porsinya sesuai. Untuk kondisi darurat, contoh makanan yang gizi seimbang itu seperti apa yang, apalagi kita bicara, apakah sebelum itu kita bicara, apakah sekarang kan makanan Indonesia itu apakah siap masak atau siap santap dulu, Pak, yang paling utama, yang perlu utama? Siap santap yang Santap. paling penting sekarang ini. Kalau kita bicara siap santap, contohnya tadi apa, Pak? Seperti tadi bilang kurma. Selain itu ada lagi nggak, Pak? Yang banyak juga dipakai itu selai kacang sebetulnya. Selai kacang itu energinya tinggi. Tapi selain itu, sebetulnya kita sudah mengembangkan banyak produk. Tidak cuma Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu ada yang disebut dengan teknologi retort. Apa itu? Artinya itu adalah makanan dibuat, lalu kemudian disterilisasikan dengan panas, sudah dalam kemasan. Sehingga dia steril, itu bisa dikirimkan ke wilayah gempa. Misalkan kalau kita punya nasi dengan gulai misalkan, atau dengan rendang, dengan apa, itu teknologi sudah ada. Kalau kita bicara dengan teman-teman di perguruan tinggi, bahkan dengan BRIN, itu banyak sekali pilihannya sebetulnya. Satu, retort tadi. Kita punya makanan tradisional yang bisa kita kembangkan, misalkan bacang. Pernah makan bacang ya? Bacang itu di Tanah Sunda banyak kan ya, di Banten ya? Iya, Di ya Jawa kalau Barat juga. kita di Jakarta mudah lah, tiap pagi itu data bacang gitu kan. Itu kan adalah nasi yang dalamnya ada dagingnya gitu. Itu dengan proses retort itu bisa kemudian tersedia untuk kondisi yang darurat karena dia jadi tahan lama. Atau ada kolega saya profesor di IPB yang sudah mengembangkan buras misalkan. Yang bisa awet sampai 5 tahun usianya. Jadi secara teknologi kita nggak punya masalah dengan itu. Lalu yang kedua misalkan biskuit kalori tinggi. Itu juga sudah dikembangkan. Teman-teman di BRIN mengembangkan, UNER mengembangkan. Yang saya ingat ya. Lalu ada beberapa juga yang lain mengembangkan. Dan juga makanan yang siap, tadi yang saya katakan kayak nasi bersama lauknya itu juga sudah ada. Itu yang bisa kita berikan kepada mereka. Saya kira mungkin persoalannya adalah ketersediaan, manajemennya. manajemen. Jadi belum tahu kalau itu dalam ada. kondisi darurat kan orang lebih pada kondisinya mau cepat, langkah yang cepat kan, panik ya. Artinya apa yang segera kita bisa kirim ke lokasi bencana yang bisa menyelamatkan para penyintas, mereka menyambung hidupnya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan lebih ketersediaannya di pasar seperti apa. Apalagi para orang Indonesia ini sangat suka berderma ya.
Ya. filantropi sangat tinggi. Ketika ada bencana dia berpacu untuk Hmm. memberikan kiriman, menyelamatkan saudaranya supaya bisa bertahan hidup. Hmm. Nah, produk-produk tadi itu bisa tersedianya Iya. bagaimana? Itu pertanyaan besarnya. Eh, Apa yang saya bayangkan itu adalah satu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah misalkan eh, otoritas, apakah itu regional atau nasional, itu segera mengeluarkan daftar bahan makanan yang direkomendasikan untuk para penderita bencana ini. Iya. Nah, misalkan keluarkan selain mie instan misalkan, mie instan masih bisa dimasukkan tetap. Lalu tulis kurma, lalu Kurma, kemudian tulis selai kacang. selai kacang, lalu kemudian kornet dan segala macam, sehingga bisa menjadi pegangan buat para relawan ketika mereka berbelanja setelah mendapatkan donasi itu. Jadi pilihannya jadi tidak cuma sekadar mie instan, tapi yang lain juga. Jangan lupakan juga misalkan air minum dan lain-lain. Beserta mungkin juga beberapa alat yang mungkin orang tidak pikirkan dapat dipakai, padahal bisa. Misalkan alat portable yang langsung bisa membuat air kotor jadi air bersih. Walaupun tentu saja penggunaannya harus hati-hati, harus cukup ada pelatihan dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah kalau itu daftar ada, paling enggak itu sudah cukup membantu para relawan atau teman-teman yang berdonasi itu untuk berbelanja. Oke, kita siapkan ini nih. Itu yang pertama dalam waktu singkat ya. Kalau jangka panjang, saya pikir ada yang perlu juga kita persiapkan di jangka panjang. Saya tertarik dengan dua macam tadi ya. Ada lagi beberapa poin tadi yang makanan tradisional. Tapi yang gampang terasa itu kan kurma sama selai kacang. Kurma itu kan relatif kan produk impor kan. Iya. Nah, itu membuka keran impor lagi kan. Betul. Nah, ketersediaan suplai pasar di sini kan apakah sebanding dengan kebutuhan? Apalagi kalau melihat dari kondisi yang sejak tanggal 26 November sampai sekarang, itu kebutuhan logistik sangat tinggi sekali. Kalaupun itu dideklar oleh pemerintah, itu salah satu makanan penuh kalori tinggi yang bisa membantu. Apakah mencukupi yang ada di pasar? Berarti kan membuka kesempatan peluang impor. Selai kacang itu kan adalah produk membutuhkan produksi, manufaktur juga. Itu bagaimana, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat relevan dan memang solusinya tidak tunggal. Makanan yang dapat diberikan kepada mereka memang tidak boleh hanya mengandalkan satu saja. Jadi bervariasi. Maka tugas para pakar di bidang itulah yang mengerti soal gizi, yang menyusun daftar itu. Sebanyak mungkin malah bagus. Jadi kalau ini tidak ada, ya udah ganti yang lain. Jadi ada banyak pilihan. Jadi nggak sekadar kurma saja, tapi yang lain ada lagi yang lain. Kan kita perlu menggali berbagai macam hal. Tetapi ke depan yang lebih penting adalah bagaimana kalau suatu hari nanti terjadi bencana yang seperti ini, yang amit-amit kita nggak harapkan, tapi sangat mungkin terjadi. Lalu apa rencana kita? Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Ini yang menurut saya penting untuk dibahas, karena nampaknya belum tersentuh. Contoh gini, daerah-daerah yang rawan bencana itu, apakah pernah berpikir untuk menyediakan stok pangan darurat? Nah, itu kan dalam bentuk mitigasi hitungannya kan? Iya. Terutama untuk daerah yang terpetakan rawan bencana. Kalau rawan bencana longsor, banjir, kalau gempa udah kelihatan pemetaannya. Kalau banjir, longsor mungkin bisa. Kalau banjir ini, kalau yang sekarang kan banjir kan tidak pernah orang memperkirakan banjirnya sehebat ini kan. Betul. Nah, mitigasi. Nah, mau saya memotong Bapak dulu. Artinya maksudnya tadi pakar memikirkan. Pertanyaannya, pakar ini sudah pernahkah menyampaikan kepada regulator, pemerintah sebagai otoritas, ini loh daftar makanan yang bagus untuk penyintas bencana, dan ini loh bagian dari bentuk mitigasi. Bukan mie instan. Ini bukan kepentingan dalam soal efek ekonomis aja ya. Ini bukan menghambat suatu pihak, enggak. Tapi pernah nggak para pakar ini menyampaikan ke pemerintah, Pak? Kalau dikatakan pernah, udah pasti pernah. Bahkan ya maaf ini jadi menyampaikan sesuatu yang sebetulnya mungkin perlu hati-hati ya. Ada yang sudah menawarkan, ini loh produk yang sudah kami kembangkan, makanan yang siap untuk dimakan oleh para penderita bencana atau yang sedang mengalami bencana, penyintas bencana. Teknologinya sudah disiapkan dan segala macam, tinggal bagaimana produksinya. Kita nggak bicara sekarang ya, karena kalau sekarang udah harus apapun yang ada kita lakukan lah gitu. Tapi kalau ke depan itu
tinggal kemauan kok sebetulnya. Misalkan begini, kalau kita ambil contoh negara-negara lain, itu ada tuh produksi minimal untuk kebutuhan bencana. Walaupun kita bilang sekarang bahwa banjir itu jarang-jarang terjadi, tapi dengan perubahan iklim yang sekarang, rasanya kita harus memasukkan itu sebagai hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Bahwa kita sekarang tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya aman, saya nggak mungkin kena deh. Nggak, sekarang kita harus berpikir bahwa mungkin itu terjadi dimanapun di negeri ini. Sehingga mulai difikirkan, kayak Bulog lah, Bulog stok beras, tapi yang sekarang di stok itu adalah Beras doang. pangan darurat. Dapatkah kita membuat sebuah sistem di tingkat provinsi atau di tingkat nasional, pangan darurat dalam stok minimal, yang memang disiapkan, kalau nanti pas dekat masa kadaluarsa, pangan itu dibagikan buat buat masyarakat. Harus diganti dengan yang baru karena sudah kadaluarsa kan. Nah, memang harus ada ongkos untuk itu. Dan itu tidak cuma gagasan yang datang dari langit, itu banyak sekali contohnya. Di Jepang begitu, di Amerika Serikat begitu, di Norwegia begitu, di Korea Selatan juga begitu, banyak sekali negara. Ada nggak pangan yang kearifan lokal yang bisa kita pakai santap untuk kondisi darurat? Banyak. Itu contohnya apa, Pak? Tadi itu yang saya bilang buras itu, kalau misalkan teknologinya dipakai betul dengan teknologi retort itu bisa kepake. Buras apalagi? Buras, bacang, lalu kemudian nasi rendang. Nah, karena kita beragam, maka patut juga difikirkan apakah itu bagusnya di tingkat provinsi kah atau di tingkat nasional. Karena mungkin buat kita yang di Sumatera mungkin rendang oke nih, tapi mungkin misalkan maaf kata bencana terjadi di Indonesia Timur mungkin kurang cocok. Sehingga kita memang perlu kembali kepada keberagaman yang memang udah Tuhan titipkan ke Indonesia. Indonesia itu sangat terkenal dengan keberagamannya, diversifikasinya. Solusinya juga demikian, diversifikasi. Tapi kemudian pertanyaannya, siapa yang memproduksi itu? Apakah swasta? Susah kalau swasta. Swasta kalau bikin pasti itu profit oriented kan? Iya, nggak laku kan. Kalau nggak ada bencana dia nggak jualan kan. Tentu nggak bisa. Maka solusinya adalah memang harus diambil oleh otoritas. Apakah itu Pemda atau pemerintah pusat. Tapi Pak, tadi Pak ngomong soal rendang. Ya, kalau melihat dari pemberitaan sebelum-sebelumnya, setiap ada terjadi bencana di luar Sumatera Barat, rendang tuh bertonton sampai Pak kalau kasih bencana. Tapi persoalannya sekarang tanah yang melahirkan memproduksi rendang itu Sumatera Barat pun juga terkena bencana. Betul. Terus dari mana rendang yang mau dikirim? Itu dia. Itu dia. Akhirnya tadi pertanyaan siapa yang memproduksikan? Apakah masyarakat atau bukan? Ada dua pilihan menurut saya. Satu, negara itu bikin kontrak dengan perusahaan pangan untuk menghasilkan produk pangan darurat. Jadi negara bayar lah gitu. Ya terpaksa lah, diambil dari pajak kita lah untuk membayar itu. Karena tujuannya kan memang untuk menyelamatkan saudara kita juga. Walaupun mungkin tidak terpakai, ya kayak pemadam kebakaran lah, kita syukur-syukur dia nggak kerja kan gitu kan. Tapi kalau dia bekerja udah siap. Gitu. Sama dengan ini, pangan darurat juga begitu. Atau pilihan kedua adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang memang bertugas memahami kearifan lokalnya. Iya, yang bertugas untuk menghasilkan produk pangan darurat berdasarkan kearifan lokalnya, sehingga cukup dekat dengan selera masyarakat setempat. Itu saya kira merupakan solusi yang boleh jadi lebih menarik. Walaupun memang akan bebannya ke APBD udah pasti. Tetapi kita kan hidup harus memahami situasi kan. Situasi kita adalah salah satu negara yang rawan bencana. Ribuan loh terjadi bencana setiap tahun di Indonesia. Walaupun sebagian mungkin tidak tercatat. Sehingga kebutuhan akan itu merupakan kebutuhan yang tidak mengada-ada. Memang kita berhadapan dengan situasi kayak begitu. Andai kata BUMD dibuat untuk itu, saya kira masyarakat akan merasa, iya, kita merasakan betul bagaimana pemerintah melindungi kita ketika kita sedang menghadapi bencana. Iya. Tadi Bang bilang mengatakan pangan darurat itu adalah bervariasi juga kan. Kalau kita bicara dari sepanjang obrolan kita ini kan baru terbahas tadi bacang, buras, kornet, selai kacang sama kurma. Kornet kan juga itu kan apakah itu makan itu produksi yang cukup massal juga kan? Ya. Tersediaan di pasarnya seperti apa?
Itu tadi, kalau kita hanya mengandalkan keterjadian pasar akibat Hmm. mekanisme pasar, Hmm. mungkin nggak cukup. Jadi memang harus diproduksi untuk tujuan itu. Jadi tanggung jawab dari masing-masing Pemda dalam tanda kutip untuk mengatakan bahwa iya, kalau terjadi bencana, insya Allah kita siap lah gitu. Dari segi logistik. Dari segi logistik, karena kita punya stok minimum untuk bertahan paling enggak katakanlah seminggu misalkan atau kurang dari segitu sampai datang bantuan yang lain. Iya. Kan ini kan kendalanya kan kadang-kadang gitu kan. Akses juga kan. Akses juga begitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana bisa merealisasikan itu? Yang jelas ada sebuah sistem yang rapi di dalam pengadaan pangan darurat. Kalau soal teknologi tidak usah khawatir. Menurut Bapak, Ada kearifan semua. lokal kita, Indonesia yang begitu luas, yang banyak provinsi ini, memiliki kearifan pangan darurat setiap daerah nggak sih? Saya yakin iya. Memang Tapi belum dikembangkan. perlu dipelajari lah. Karena beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terkait dengan ini. Yang hemat saya perlu ditingkatkan. Kalau saya pikir misalkan gini, oke, kita bikin aja semacam atau mungkin sudah bahkan funding atau pendanaan khusus pangan darurat yang sesuai untuk berbagai macam daerah. Katakanlah ini cocok untuk daerah A, B, C dengan kontur dan budaya masing-masing, dengan kondisi masing-masing dan lain-lain. Atau kita bikin semacam inovasi teknologi pengemasan, karena pengemasan juga penting. Ya, Pengemasan, mempengaruhi pada kualitasnya. bagaimana membuat pengemas yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan lain-lain, bahkan juga mudah dibuka dan lain-lain, tapi tetap cukup kuat. Bikin inovasi kayak gitu aja, saya yakin itu anak-anak kita punya orang pintar banyak kok. Tinggal itu dielaborasi, lalu dikelola dan dijadikan sebuah sistem yang rapi. Insya Allah itu bisa. Ya, kalau bicara soal kemasan ya, kalau melihat dari kondisi sepekan ini dalam pendistribusian bantuan, tidak semua daerah yang bisa diakses dengan baik. Pun diakses secara udara, tidak bisa juga pesawat yang mendarat akhirnya dilempar. Ya. Nah, sekarang berarti kan persoalan pangan. Pangannya seperti apa supaya jangan sampai bantuan itu sia-sia. Kayak kemarin beras yang dilempar akhirnya hanya butiran-butiran aja kan. Betul. Nah, kalau bicara soal kearifan lokal yang bisa siap santap ketika untuk pangan darurat kan baru rendang. Ya, yang tadi yang setiap terjadi bencana kan itu kan. Tapi kan belum tereksposur dengan baik banget ya. Makanya mungkin dari perguruan tinggi bisa melis membuatkan daftar makan pangan yang bisa dikembangkan. Mungkin dari tempat Bapak SKU sendiri sudah membuat teknologi apa yang bisa membuat teknologi pangan darurat ini yang sudah ada rekomendasi? Kita tidak punya sejarah yang cukup dalam lah di situ ya, terkait dengan itu. Riset kita itu terkait penggunaan bahan alam untuk kepentingan yang lain, misalkan untuk fortifikasi. Ada riset kita tentang minyak kemiri yang dipakai untuk supply omega 3 buat stunting. Lalu ada juga tempe yang lebih digunakan untuk supply protein buat anak-anak kita. Sebagian besar tentang itu. Jadi kalau yang khusus pangan darurat, kita memang bukan perguruan tinggi yang punya pengalaman banyak di situ. Tapi banyak pakar peneliti. Banyak kok, banyak. BRIN itu banyak. Teman-teman di BRIN itu banyak yang sudah mengembangkan. Dan tinggal kita kelola saja sebetulnya. Kita tunggu dulu orang BRIN bersuara. Seperti apa list daftar pangan darurat ini, Pak? Ya, kalau saya pikir kalau misalkan yang punya otoritas mengatakan, oke, saya mau pangan darurat itu disiapkan untuk kita ke depan. Insya Allah jalan semua. Karena ada teman saya yang bercerita bahwa dia sudah ajukan itu ke lembaga resmi lah. Dia katakan belum ada respons. Belum ada respons, Bang. Ada teman yang manggil saya Abang gitu ya. Gimana? Belum ada respons. Mungkin ada banyak pertimbangan. Itu yang kita seringkali hadapi. Jadi kebijakan sebetulnya yang lebih untuk kita tekankan. Teknologi insya Allah sudah siap. Ada banyak. Saya nggak cuma bilang rendang loh ya. Bisa apapun yang kita masak di rumah, gudeg bisa apapun. Itu
teknologi retort itu adalah teknologi yang Iya. cukup cukup kita kuasai lah dengan sangat baik. Berarti kita challenge kepala daerah untuk mengeluarkan kearifan lokalnya, apa pangan di daerahnya yang bisa dijadikan atau disiapkan sebagai pangan darurat ketika ada bencana. Ya, Ya, itu yang perlu kita ya, dorong gitu kan. ya, ya. Ini juga menjadi tantangan buat kami lah, Hmm. teman-teman di teknologi pangan Hmm. untuk secara aktif, Hmm. walaupun mungkin responsnya masih kurang di Hmm. masa lalu, ya teruslah secara aktif kita berkomunikasi Hmm. kepada Hmm. otoritas setempat Hmm. untuk mengatakan bahwa ini nih yang bisa kita lakukan nih kalau bersedia. Tadi bagus tuh gagasannya. Itu sindiran juga buat kami tuh. Udah keluar belum tuh daftar yang ada aja paling nggak sekarang yang udah ada di pasar. Apa sih yang sebetulnya bisa itu kan nggak perlu nunggu lama-lama kan, bisa Iya. disusun segera gitu. Kalau udah pernah diteliti kan berarti udah ada Ya, barangnya kan. ya. Belum tentu kalau barangnya belum tentu udah ada, karena kan daftarnya udah ada lah namanya. iya. Ya, jadi ada dua hal. Pertama, kalau kita bicara solusi cepat, maka pakailah yang sudah ada di pasar sekarang. Apakah itu Cornet kah, Abon kah, dan lain-lain itu dibuat daftarnya. Itu dulu yang pertama. Nah, ke depan itu hasil-hasil penelitian itu mulailah untuk dijajaki untuk direalisasikan sebagai tadi itu cadangan pangan darurat untuk wilayah yang rawan bencana. Kalau bicara soal cadangan pangan untuk darurat, kalau bicara volume itu minimal cadangan itu berapa minimal Ya persen? tergantung jumlah populasi. Populasi ya. Ya. Kalau bicara persentase bisa dihitung nggak Pak? Misalnya untuk daerah tertentu, misalnya untuk penduduk provinsi yang berpenduduk 5 juta, itu ketersediaan pangan darurat itu yang bisa standby. Ya kita bukan mengharapkan daerah itu terjadi bencana, tapi amit-amit terjadi kan. Ya, betul. Ya, itu sebenarnya kan bisa dihitung kan. Contohnya gini, oke, jumlah penduduk berapa? Misalkan kita jadikanlah simpel 1.000 misalkan gitu ya, supaya menyederhanakan hitungan gitu. 1.000, lalu kemudian untuk berapa hari? Untuk berapa hari yang kita anggap sebagai biasanya tanggap daruratnya berlangsung 2 pekan atau sepekan. Ya, oke, katakanlah sepekan kita hitung kan 7 hari. Nah, kemudian kebutuhan kalori per hari itu sesuai aturannya adalah 2.100 kilokalori per hari. Nah, itu tinggal kita hitung tuh. Kalau dia nanti dikonversikan menjadi biskuit kalori tinggi, itu berapa batang biskuit. Kalau dia dikonversikan ke nasi rendang, dia berapa bungkus nasi rendang. Dan lain-lain itu bisa dihitung sebetulnya. Sangat mudah menghitungnya itu. Nah, tinggal lalu kemudian kan jatuhnya, oke, berapa nih dana yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan pangan darurat itu. Saya kira sisanya tinggal kebijakan dan manajemen. Dan menurut saya itu bisa. Willingness dari pemerintah. Iya. Itu dari bentuk jenis makanan. Kalau dalam bentuk kemasan ada nggak Pak? Kemasan yang kearifan lokal yang bisa digunakan buat yang siap kirim. Kalau kemasan mau nggak mau kita masih mengandalkan plastik ya. Plastik. Plastik dan turunannya lah. Apa boleh buat? Itu yang mungkin paling memungkinkan saat ini. Tetapi bahwa ada riset-riset yang ingin mencoba misalkan hybrid dengan daun pisang, itu ada riset tentang itu. Supaya nanti sepanjang daun pisangnya tidak kena banjir juga kan? Iya. Jadi adalah nanti teknologi yang mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih banyak menggunakan komponen lokal dan lain-lain. Tetapi sekarang apa boleh buat, kita masih mengandalkan plastik. Dari plastik tadi, untuk kondisi yang sekarang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, masih ada juga terkendala dalam accessibility pangan. Dalam artian karena aksesnya. Solusi apa yang bisa kita berikan supaya pangan para penyintas ini terselamatkan? Ya kita tahu lah, bantuan itu banyak datang. Mungkin tersendat dengan akses. Iya. Mungkin Bapak punya usulan apa, rekomendasi seperti apa pangan itu bisa yang siap saji itu terkirim? Modelannya, model apa ya? Model distribusi lah ya. Ya, saya agak sulit untuk menjawab ini. Itu mungkin di luar kemampuan saya lah. Iya, berarti hanya kepada kalau produk pangannya insya Allah saya bisa berikan beberapa pandangan lah. Ya, kita kembali lagi pada soal jenis pangan darurat yang pernah diteliti para pakar. Udah berapa kali sih Pak bicara pemerintah dengan regulator, pemilik otoritas?
nggak tahu persis ya, kalau udah berapa kali saya nggak tahu persis, Hmm. tetapi bahwa ada teman yang bercerita kepada saya bahwa itu sudah disampaikan, ya itu sudah. Apa upaya kita untuk meyakinkan para otoritas ini bisa menerima dan siap, Iya, tidak tergantung dengan mie instan terus? iya, pilihan-pilihan yang dapat kita hadapi misalkan begini kan, oke, satu, kita kan memang sekarang sistemnya kan sistem pemilihan langsung kan. Hmm. Ya itu dijadikan materi buat kandidat, bahwa nanti kalau saya terpilih saya mau bikin ini pangan darurat, itu Ah, satu. ah, Yang kedua, ya desakan hmm, dari berbagai macam pihak, termasuk para pakar, hmm, untuk mengatakan bahwa, Pak, nggak bisa loh kita biarkan ini seperti ini terus-menerus, sifatnya eh, eh, hanya menghadapi kondisi darurat, tapi antisipasi itu penting. hmm, Dana untuk itu perlu dipersiapkan. hmm, Kalau tidak di pusat, ya di daerah, di masing-masing. Apalagi yang apa namanya, tingkat risikonya mungkin hmm, berbeda-beda antara hmm, satu wilayah dengan wilayah yang lain. hmm, Nah, itu yang perlu dibicarakan sehingga kemudian menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh hmm, oleh para para penguasa atau hmm. para otoritas. Intinya adalah yang mengusulkan itu juga jangan gampang putus asa, sekali Hmm. ditolak lalu diem aja. Iya. "Oh, saya kan udah pernah nih, ya udahlah nggak." Ya terus lagi usahakan Hmm, ikhtiar gitu kan. hmm, Namanya juga memperjuangkan sesuatu yang baik itu kan nggak bisa hmm, sekali. hmm. Harus terus-menerus, dari wartawan juga mungkin bisa Terus mendorong itu, menyuarakan. terus menyuarakan. Bersama-sama lah, saya kira sih, kita selalu bilang bahwa kita tuh negara gotong royong ya. Hmm, Ini diuji loh, nih gotong royongnya kita tuh diuji hmm, betul. Apakah betul itu? Kita punya fondasi gotong royong yang kuat. hmm, Apakah kita tidak saling apa namanya, menjatuhkan semangat dan hmm, lain-lain. Kan itu yang penting sekarang. hmm, Sedih lah kalau kita ngeliat. Bayangkan kalau itu kita yang alami kan. hmm, Gimana gitu. hmm, Eh, Tiba-tiba hari berubah gitu. Hancur semuanya. hmm, Terus sementara di luar ini kita mungkin sebagian sibuk berantem juga gitu. hmm, Saling memberikan komentar-komentar yang nggak konstruktif. Hemat saya sih kita perlu menahan diri lah. Ya maaf-maaf kata nih ya, misalkan kalau kita dengar para pejabat publik ngomong sembarangan gitu ya, hmm. oh ini bencana nggak Ramai di medsos. hanya ramai di medsos. Apa gunanya kata-kata itu? Hmm, Ini bukan saatnya kita untuk mengangkat bendera dan lain-lain. Ini berbuat sesuatu buat saudara-saudara kita yang sedang susah, hmm, sedang perlu bantuan banget. hmm, Dipermudah semuanya gitu. hmm, Jangan sampai ada relawan lalu jadi dipersulit, harus ada pertanggungjawaban dana dan lain-lain yang terlalu merepotkan gitu. hmm, Ya udah saya nggak usah bantu aja daripada repot saya gitu. hmm, Kan jangan sampai kayak begitu. hmm, Harus dicari solusi yang membuat kita tuh gampang membantu lah. hmm. Bahwa semangat membantu tuh gede banget di Indonesia mana-mana sangat itu. kaya Ya, dengan semangat itu. iya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menaruh apa namanya, semuanya dalam format yang memudahkan. Tujuan utama adalah membantu mereka. Mereka Hmm, udah susah minta ampun. hmm, Jangan lagi kita berwacana dengan komentar-komentar yang saling melemahkan. Hemat saya sih kayak gitu. Ini hmm. mungkin bukan sebagai pakar bidang pangan, tapi sebagai manusia ya. Sebagai manusia. Saya ngomong kayak begitu. Ya, semoga yang Pak Muji tadi sampaikan didengar pemerintah, dan semoga ini bencana yang sedang terjadi, saudara-saudara kita korban bisa cepat bangkit, dan yang jelas dalam kondisi darurat ini kita semuanya tetap bergotong royong membantu para penyintas. Soal ini, semua daftar yang disampaikan ahli tadi bisa didengar oleh pemegang otoritas, dan kita ke depan menyikapi bencana itu bisa lebih modern lagi. Tidak Ya. terpaku dengan cara yang kemarin-kemarin yang membuat penyintas itu yang harus bertarung hidup menunggu bantuan. Ya. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih setelah menyaksikan kami dalam Banyak Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.